Kemudian ada pesan. Nah ini insya Allah ente amalin. Insya Allah saya dan antum semua sehat dengan izin Allah. Alamin. Insya Allah terhindar dari segala keburukan, dari musibah, dari virus, dari segalanya. Virus bisa berganti-ganti. Dulu ini, sekarang ini, besok no, besok ini, ganti-ganti ya. Tiap zaman lain-lain keadaannya. Ya. Jadi fokusnya jangan salah fokus. Fokusnya ente mesti dekat sama Allah. Ente taat sama Allah. Kata Allah, taat kepada aku yang ngatur hidupmu. Udah selesai. Itu hadis qudsi, itu maknanya begitu. Obat yang terbaik itu diantaranya itu puasa. Orang-orang di luar itu kadang-kadang kalau udah perutnya nggak enak, dia kosongin 14 jam. Jadi yang pertama puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nih ingat nih ente nih. Kalau ente bisa lebih, oh bagus ya. Ente bisa puasa Nabi Daud, lebih bagus lagi. Yang kedua, wa rak'atai ad-duha. 2 rakaat salat sunnah duha. Ini orang banyak masuk Islam. 1400 tahun yang lalu, ilmu kedokteran belum sehebat ini. Rasulullah sudah bisa menyampaikan dalam tubuh orang ada 360 sendi. Sekarang dengan teknologi yang ada, dihitung bener. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah ada pembuktiannya bos, ilmiah udah dibuktiin. Orang yang sempat tidur qailulah sebelum zuhur, walaupun cuma 15 menit, maka siang sampai malam dia punya punya energi baru lagi seperti waktu paginya. Kemudian ada pesan. Nah ini insya Allah ente amalin. Insya Allah saya dan antum semua sehat dengan izin Allah. Bukan karena amalan ini, tapi amalan ini menjadi penyebab Allah memberikan kesehatan sama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah terhindar dari segala keburukan, dari musibah, dari virus, dari segalanya. Amin ya Rabbal Alamin. Virus bisa berganti-ganti. Dulu ini, sekarang ini, besok no, besok ini, ganti-ganti ya. Tiap zaman lain-lain keadaannya ya. Jadi fokusnya jangan salah fokus. Fokusnya ente mesti dekat sama Allah. Ente taat sama Allah. Kata Allah, taat kepada aku yang ngatur hidupmu. Udah selesai. Itu hadis qudsi, itu maknanya begitu. Jadi para hadirin, ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ب3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya beliau, aku pernah diwasiatkan oleh kekasihku, maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, tentang amalan 3 sunnah. Amalan berapa sunnah? 3 sunnah. Ini sekurang-kurangnya, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, puasa 3 hari setiap bulan. Ini sekurang-kurangnya Pak ya. Memang di hadis yang ini tidak disebut tanggalnya. Ada hadis yang lain disebut Ayyamul Bait. Itu tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan Islam. Tapi ada sebagian kiai, sebagian ustadz terangin, artinya itu memang yang afdol. Tapi kalau nggak bisa yang itu, minimal adalah kita dalam sebulan itu, minimal adalah kita itu 3 hari puasa. Jangan sama sekali enggak. Apa yang ngambil Senin Kemisnya? Adalah 3 hari pokoknya dalam sebulan ente puasa. Kalau bisa lebih ya bagus. Paham nggak? Paham ini? Saya belum lama ketemu orang Indonesia 25 tahun di Eropa, pindah negara. Dia bilang, saya kalau 3 bulan di satu tempat saya berangkat lagi. Dia selidiki, ternyata obat yang terbaik itu diantaranya itu puasa. Dia bilang. Orang-orang di luar itu kadang-kadang kalau udah perutnya nggak enak, dia kosongin 14 jam dia, untuk supaya bagus lagi perutnya, pencernaannya. Itu mereka masih minum air putih. Kalau kita puasa, kalau nggak mampu 13, 14, 15 tengah bulan, bukan matahari ini, hitungan bulan Muharram, Safar ya, nggak mampu itu, minimal adalah dalam sebulan kita puasa 3 hari. Itu detox terbaik, nggak ada yang lebih baik dari itu. Ya salam ente, sudah ente sehat lah.
Jadi yang pertama puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nih ingat nih ente nih. Kalau ente bisa lebih, oh bagus ya. Ente bisa puasa Nabi Daud, lebih bagus lagi. Yang kedua, puasa Nabi Daud tuh ya, sehari puasa saja. Yang kedua, warak'atai ad-duha. 2 rakaat salat sunnah duha. Ada hadis Nabi SAW. Fil insan situna wa thalathumiyah mafsil. Di tubuh manusia ada 360 sendi. Ini orang banyak masuk Islam loh. 1400 tahun yang lalu, ilmu kedokteran belum sehebat ini. Rasulullah sudah bisa menyampaikan dalam tubuh orang ada 360 sendi. Sekarang dengan teknologi yang ada, dihitung benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Berarti beliau benar penerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Nabi ente selamat tuh deh. Ya salam ente. Sedekahin kata Nabi. Sedekahinnya pakai apa ya Rasulullah? Pakai sholat duha minimal 2 rakaat. 2 rakaat cukup untuk sedekahin sendi-sendi. Saya lagi mikir, apa kaitannya dengan kesehatan sholat duha ini? Sholat duha ini kan sholat yang dikerjakan ba'da tulu'i syamsi, setelah terbit matahari dengan sempurna sampai sebelum waktu istiwa. Istiwa itu sebelum zuhur tuh yang matahari tengah-tengah, sebelumnya dikit. Nah itu duha sampai di situ. Jauh. Ya salam teh. Mengenai sholat sunnah isyraq, ada sholat sunnah duha, ulama terjadi khilafiyah kalau kita bicara fikih. Ada yang bilang isyraq tersendiri, duha tersendiri. Duha setelah isyraq, isyraq sebelum duha. Ada juga ulama yang berpendapat isyraq itu ya duha itu. Wallahu a'lam. Sudah, saya tidak mau debat fikih. Udah ketentuannya khilafiyah, selesai sudah. Jadi sekarang para hadirin dan hadirat sekalian, duha itu paling dikit berapa? 2 rakaat. Nabi sering menjalankan 8, Nabi pernah menjalankan 12, tapi tidak ada batasan rakaat untuk sholat duha. Semampu kamu. Mau lebih silakan, kagak ada batasan. Ya salam ente. Kita minimal kalau baru istiqomah 2 aja. 2 aja. Jangan langsung 4, nanti nggak mampu. Bukan dilarang beramal. Kita ini ada hadis lagi Nabi SAW, ahabbul amali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla, amalan yang Allah suka terus menerus walaupun sedikit. 2 rakaat lanjut terus, lebih Allah suka. Dibanding sekarang 8, besok 12, seminggu libur. Wow. Ada nggak yang begitu di sini orangnya? Mana dia tuh orang tuh? Hah? Lagi lemas tuh model itu, kagak sholat duha. Saya lagi mikir apa nih kaitannya dengan kesehatan. Subhanallah, hikmah ini terus kita dapati dari setiap zaman. Apa hikmahnya buat kesehatan suruh sholat duha? Artinya beraktivitaslah waktu pagi, jangan tidur. Jangan apa? Jangan tidur, ojo turu. Waktu pagi itu jangan tidur, gudangnya penyakit. Orang yang banyak tidur pagi banyak penyakitnya. Ya salamin deh. Jadi bengong begini. Kalau mau tidur qailulah tau? Menjelang zuhur, jam 10 ke atas. Bangunnya sebelum zuhur bagusnya. Bangunnya sebelum zuhur, jam 10 ke atas. Pokoknya 3 hindarin waktu tidur. Ini Nabi nggak pernah nyontoin. Tidur pagi, tidur ba'dal asar, tidur ba'dal maghrib. Jangan. Oke? Tidak haram, tapi tidak bagus. Kalau mau ikut petunjuk Rasulullah SAW, ente tidur siang deh. Sekarang maghribnya ente semangat. Udah ada pembuktiannya bos, ilmiah udah dibuktiin. Orang yang sempat tidur qailulah sebelum zuhur, walaupun cuma 15 menit, maka siang sampai malam dia punya punya energi baru lagi seperti waktu paginya. Udah dibuktiin. Nanti ini malam nih kita tidur paling malam jam 10 bobok, udah bobok tidur. Jangan lewat jam 10. Ini orang sekarang jam 12 ya 1. Wah, sakitnya banyak. Hah? Darahnya ketinggian. Ditarik-tarik semangat. Makan ini, dia tidurnya nggak bener. Ikutin Nabi dong, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente dakwahkan ini biar orang paku. Iya, sesuai petunjuk Allah ini. Jadi gitu ya.
Kalau orang tidur, sering tidur habis asar, ya, sering tidur habis asar, apalagi 40 hari berturut-turut, takutnya apa ya? Rada error dikit. Rada error takutnya. Na'udzubillah, amin. Udah, tinggalin. Banyak penyakit tuh. Pagi, sore, asar, habis asar, sama habis asar paling enak kita apa ya? Kopi, zikir. Kopi. Kok bisa tuh kopi? Berzikir sambil kopi boleh, sambil apa boleh. Ngopi ya salam. Walhasil macam-macam manusia. Bukan lagi manusia. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga, kata Abu Hurairah, aku diperintah oleh Nabi sholat witir sebelum tidur. Sholat witir sebelum tidur. Nah, tadi dulu mengenai hadis tentang witir ada banyak. Ada yang anjuran witir menjadi penutup sholat tahajud, ada yang anjuran witir sebelum tidur. Kalau antum tidak yakin bisa bangun malam, witirlah sebelum tidur. Kalau bangun malam ya sholat malam aja, nggak usah witir lagi. Menghormati hadis Nabi SAW, la witrani fil lailah. Kalau nggak sempat witir sebelum tidur, maka witirnya setelah tahajud. Nah, begitu ya, udah. Nah, itu fikihnya. Nah, sekarang nih, suruh sholat sebelum tidur. Apa nih kaitannya dengan kesehatan? Ketemu lagi. Ternyata banyak orang tidurnya nggak sehat. Kenapa? Waktu dia tidur, dia bawa urusan dunianya. Nggak bakal sehat tidur ente. Ente tidur bawa urusan dunia ente bawa. Ente nggak bakal sehat tidurnya. Dunia ente urusan ini apa ini? Ini jari. Tuh, ente saking dibawanya jari aja ente bilang fulus. Astagfirullahaladzim. Ya apa ini? Loro ini. Lagi sakit ini. Ini jari bos. Waduh. Astagfirullah. Jadi begitu ya. Jangan bawa hamak urusan dunia waktu tidur. Jangan. Tidur ente nggak bakal kualitas, nggak bakal. Makanya disuruh sholat sebelum tidur. Kalau mau witirnya habis bangun malam, minimal sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kenapa? Kalau ente sudah sholat ngadep Allah, urusan dunia ente udah hilang. Namanya orang sholat nggak mungkin habis salam langsung. Dia masih mau doa dulu. Pasti tuh, bawaannya udah tuh. Paketnya begitu. Habis sholat nggak mungkin dia masih mau doa dulu. Minimal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minimal dia pasti doa dulu. Apalagi ente doa yang ente mengerti bahasa ya Allah gini. Hilang urusan dunia ente. Tidur. Ya salah. Itu tidur ketemu bidadari ente. Mimpinya enak. Coba ente tidur nggak pakai zikir. Mimpi dikejar sama setan. Gua lo. Burak, jatuh ke sungai, airnya panas, melepuh. Udah kacau deh, mimpinya kacau. Habis gitu besok ketemu Ustaz pakai nanya lagi, Ustaz, apa mimpinya? Artinya apa Ustaz? Ada orang begitu. Nanya mimpinya apa artinya? Artinya ente tidur gak berzikir sama Allah. Ada pernah ditanya tuh, mimpi dikejar setan, masuk ke sungai, sungainya panas, badannya melepuh. Artinya apa? Nanya mana? Artinya ente sebelum tidur kagak zikir.